Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 17 Oktober 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Rachel. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Renungan pagi kita pada hari ini tanggal 17 Oktober berjudul Aku telah menunjukkan kepadamu segala sesuatu. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 berbunyi, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di antara orang miskin, banyak sekali ingin menunjukkan syukur mereka kepada Allah karena anugerah dan kebenarannya. Mereka ingin sekali turut mengambil bagian dengan saudara-saudara yang lebih makmur dalam menyokong pekerjaannya. Jiwa-jiwa ini jangan hendaknya ditolak. Jika diberikan dari hati yang dipenuhi dengan kasih bagi Allah, uang yang tampaknya tidak berarti ini menjadi pemberian yang disucikan, persembahan yang tidak ternilai harganya, yang disambut Allah dengan senyum dan diberkatinya. Ketika Yesus mengatakan tentang janda itu, Ia sudah memberi lebih daripada semua orang itu. Perkataannya benar adanya, bukan saja tentang motif, melainkan tentang akibat pemberiannya. Uang 2 peser telah membawa ke dalam perbendaharaan Allah suatu jumlah uang yang jauh lebih besar daripada sumbangan orang Yahudi yang kaya. Pengaruh pemberian yang kecil itu sudah menjadi bagaikan suatu sungai yang kecil saja pada mulanya, tetapi makin lebar dan makin dalam sementara sungai itu mengalir sepanjang zaman. Dalam 1000 jalan pemberian itu telah menyumbang untuk meringankan tanggungan orang miskin serta penyebaran Injil. Teladannya dalam hal pengorbanan diri telah memengaruhi dan memengaruhi kembali beribu-ribu hati di tiap negeri dan di tiap zaman. Hal itu telah menarik perhatian orang kaya dan orang miskin, dan persembahan mereka telah mempertinggi nilai pemberiannya. Berkat Allah ke atas uang janda itu telah menjadikannya sumber dari hasil yang besar. Demikian juga halnya dengan setiap pemberian yang diberikan dan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk kemuliaan Allah. Hal ini dihubungkan dengan maksud yang maha kuasa. Akibatnya, untuk kebaikan tidak dapat diukur oleh seorang pun. Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 245 dan 246. Pekerjaan-pekerjaan yang terkecil sekalipun yang dilakukan dengan kesetiaan yang penuh kasih adalah indah pada pemandangan Allah. Alfa dan Omega, jilid 3, halaman 181. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kepada kita dinasehatkan untuk membantu orang-orang yang lemah, karena lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hal ini ada hubungannya dengan penata layanan. Roh Nubuat berkata dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 270 paragraf 3, berbunyi, kekayaan yang ditimbun bukan saja menjadi sia-sia, tetapi merupakan suatu kutuk.
Dalam kehidupan ini, itu merupakan suatu jerat kepada jiwa, menjauhkan perhatian dari harta sorga. Pada hari besar Allah, kesaksian atas talenta-talenta yang tidak digunakan dan kesempatan yang dilalaikan akan menghukumkan pemiliknya. Namun demikian, Roh Nubuat juga menjelaskan bahwa Kristus tidak mengizinkan penggunaan uang dengan boros atau teledor. Penghematan penting. Kenapa perlu menghemat? Karena Membina Kehidupan Abadi halaman 270 paragraf 4 menjelaskan, orang yang menyadari bahwa uangnya adalah sebuah talenta dari Allah akan menggunakan dengan hemat dan akan merasakan suatu kewajiban untuk menyimpannya agar dia dapat memberi. Penghematan itu artinya kita sadar bahwa uang yang kita miliki adalah dari Allah yang Dia percayakan kepada kita untuk dikelola, agar kita dapat gunakan untuk memberi. Kita hidup hemat bukan untuk menimbun harta, tetapi agar kita dapat memberi. Sebab Yesus telah berkata bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Artinya, itulah kehidupan Yesus, suatu kehidupan memberi. Bahkan hidupnya Dia berikan bagi kita. Itulah juga yang dinyatakan oleh janda yang tidak bernama. Roh Nubuat berkata dalam Membina Pendidikan Sejati halaman 97 paragraf 5. Alangkah besar pemberian tak terhingga berupa persembahan yang dibawa oleh seorang perempuan janda yang tidak bernama, yang terdiri atas 2 peser, yaitu 1 duit. Markus 12 ayat 42, kepada pekerjaan juru selamat. Janda tak bernama itu memberi untuk pekerjaan Kristus, yaitu untuk melayani dan bukan dilayani, serta untuk memberi dan bukan menerima. Janda tak bernama itu memberi untuk pekerjaan Allah. Apa yang dia beri? Kisah Para Rasul halaman 287 paragraf 3 menyatakan, perbuatan perempuan janda yang memberikan 2 peser, semua yang ada padanya, ke dalam perbendaharaan disimpan dalam catatan untuk memberanikan mereka yang bergumul dengan kemiskinan, masih menginginkan oleh pemberian mereka untuk menunjang pekerjaan Allah. Janda tak bernama itu memberikan segala yang dia punya untuk menunjang pekerjaan Allah. Artinya, dia memberikan seluruh hidupnya, sebab dia percaya Allah akan peliharakan dia, meskipun dia sudah berikan seluruhnya. Counsels on Stewardship halaman 176 paragraf 1 berkata, janda miskin memberi nafkahnya untuk melakukan sedikit yang dia lakukan. Dia tidak makan untuk memberikan 2 peser itu untuk tujuan yang dia kasihi. Dan dia melakukannya dengan iman, percaya bahwa Bapa Sorgawinya tidak akan mengabaikan kebutuhannya yang besar. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 314 paragraf 2. Berbunyi, pengaruh pemberian yang kecil itu sudah menjadi bagaikan suatu sungai, yang kecil saja pada mulanya, tetapi makin lebar dan makin dalam, sementara sungai itu mengalir sepanjang zaman. Dan teladan janda tak bernama ini telah mempengaruhi beribu-ribu hati di setiap negeri dan di setiap zaman. Inilah yang Yesus maksudkan, aku telah menunjukkan kepadamu segala sesuatu, yaitu menunjukkan kehidupan yang penuh pengorbanan agar dapat memberi, khususnya hidupnya bagi kita. Perhatikan yang Roh Nubuat nyatakan berikut ini dalam Kisah Para Rasul, halaman 285 paragraf 3. Roh kedermawanan adalah roh sorga. Roh ini mendapat pernyataan yang paling tinggi dalam pengorbanan Kristus di salib. Untuk kepentingan kita, Bapa memberikan anaknya yang tunggal. Dan Kristus, setelah memberikan segala sesuatu yang ada padanya, kemudian memberikan dirinya supaya manusia boleh diselamatkan. Roh memberi itu berasal dari Bapa. Bapa yang terlebih dahulu memberi, yaitu memberikan anaknya yang tunggal kepada kita.
Yohanes 3 ayat 16. Lalu kemudian Kristus menyerahkan segala sesuatu yang ada padanya, terlebih hidupnya, supaya kita boleh diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Apa yang telah kita berikan? Saya yakin kita semua ingat akan kata-kata berikut ini. Kuserahkan hidupku dan tumpah darahku, agar oleh itu tertebuslah engkau. Karenamu kuberi hidupku, apa yang diberimu? Kutinggalkan sorga untuk dunia fana, kutinggalkan Bapa bagimu yang hina. Semuanya aku tinggalkan, apa yang kau tinggalkan? Ku telah menderita sengsara yang sangat, supaya olehnya engkau dapat selamat. Karenamu semua ku tanggung, apa yang kau tanggung? Yesus telah menunjukkan kepada kita segala sesuatu. Bagian kita untuk menghidupkan teladan Kristus. Kita hidup untuk melayani dan memberi, khususnya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kiranya menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Yesus telah menunjukkan kepada kami segala sesuatu, yaitu untuk bekerja, membantu orang-orang yang lemah, dan mengingat bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebab itulah yang telah Yesus nyatakan. Dia tinggalkan sorga, dia rela berpisah dari Bapa untuk kami yang hina ini. Dia berikan hidupnya agar kami selamat. Apakah yang kami beri? Apakah yang kami tanggung? Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar hidup kami menjadi serupa dengan hidup Kristus, hidup yang penuh pengorbanan, melayani bukan untuk dilayani, berbahagia memberi daripada menerima. Dan pada akhirnya, pada waktu Dia datang kedua kali, kami semua layak menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.